Sungguh ada dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tanya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi kita katakan, kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan, oh ku kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kagum kepadamu Tuhan, kami hormat kepadamu Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Glory. Kami kagum hormat padamu ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya Bapa. Sungguh menakjubkan Engkau. Haleluya, haleluya, glory, glory. Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah namamu, Allah pemelihara kami.
Terpujilah namamu, Allah Gembala kami. Terpujilah namamu, Allah pertolongan kami. Yesus, Kaulah yang setia, oh Kaulah yang baik, Kaulah yang setia. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagimu. Kaulah yang baik, Kaulah Gembala kami Bapa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, oh ku kagum, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum dan hormat kepadamu ya Tuhan, yang terus memelihara dan memberkati seluruh kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus Raja kami, Gembala Agung kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Salam rekan-rekan semuanya. Shalom, shalom. Amin, puji Tuhan. Kiranya kita tetap ada dalam sukacita untuk kita terus berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Allah yang setia, Dialah yang baik, Dialah yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Hari ini kita mau naikkan pujian sukacitaku pada Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya.
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, oh katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Amin. Jiwa saya dan saudara ditebus oleh Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Allah yang besar. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi kita katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajarlah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar
agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur, Pak. Oh, mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan azablah kalaku. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, dan agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani firman Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom. Selamat pagi. Salam berkenal. Oke, kita langsung ke firman Tuhan, Bapak Ibu. Berdoa firman Tuhan dulu, Pak. Ya? Berdoa dulu, Pak, untuk firman Tuhan. Oke. Kita doa firman Tuhan dulu ya. Oke. Ya, sebelum kita sharing firman, kita doa dulu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini atas kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan kami waktu fellowship satu sama lain di dalam ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur memuji menyembah Tuhan. Tahirkan, kuduskan, dan layakkan kami biar pujian penyembahan kami telah sampai kepada Tuhan. Kudupa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, firman Tuhan yang mau di-sharingkan pada pagi hari ini, Tuhan berkenan menerangi hati pikiran kami menerima sesuatu yang membuat kami makin kuat, makin teguh, makin percaya, makin mengasihi Tuhan. Terpuji Engkau Aba, dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ya, selamat pagi, selamat bersemangat, selamat akan beraktivitas sepanjang ini. Dan luar biasa setiap pagi kelihatannya ini dibekali dengan pujian penyembahan dan firman. Oke, kita buka Alkitab kita atau kita baca Android atau Alkitab. Di Yeremia pasalnya yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya di sana, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di ayat yang ke-24, bagian yang kedua, ya, yang mengatakan begini.
bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi temanya adalah memahami dan mengenal Allah. Itu tema firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu sejarah bangsa Israel secara garis besar, ya. Kita sepakat bersama bahwa bangsa Israel lebih mengenal Tuhan, ya. Dilihat dari sejarah mereka, sejak dari Abraham dipanggil Tuhan, nenek moyang Israel, dan seterusnya sampai kepada zaman Musa, sampai dia dalam tanda petik menyatakan dirinya secara lebih nyata lagi di Gunung Sinai. Dan Tuhan Allah ini, pencipta alam semesta ini, banyak berbicara baik secara audible, baik secara melalui nabi-nabi, baik mimpi, melalui mujizat, awan, api, dan segala macam. Dan mereka melihat dengan kasat mata, mereka bisa melihat, mendengar dengan telinga mereka, dan mereka bahkan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun dia secara kasat mata tidak kelihatan secara fisik karena dia tidak bisa diukur dengan material. Ya, kalau dilihat dari latar belakang ini, seharusnya bangsa Israel secara umum sudah mengenal dan memahami siapa itu pribadi Tuhan. Khususnya berkaitan dengan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Ya, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam mengalami kegersangan di padang gurun, dalam menghadapi musuh-musuh mereka, nyata benar bahwa Allah membela mereka, mujizat benar-benar terjadi di bangsa Israel. Nah, tiba di dalam kitab Yeremia ini ada sesuatu yang sangat ganjil sebetulnya jika kita bandingkan dengan sejarah bangsa Israel. Ada sesuatu yang sangat kontradiksi. Tuhan menegur mereka supaya mereka bisa memahami dan mengenal siapa itu Allah. Kok balik lagi gitu? Seolah-olah balik lagi ke TK begitu. Mengenal dan memahami Allah. Artinya begini, bangsa Israel makin lama makin mundur. Ya. Rutinitas ibadah mereka berjalan hanya sebagai rutinitas semata, sebatas itu saja, tidak mengalami sampai hubungan batin, tidak mengalami benar-benar cinta mereka kepada Tuhan, tidak mengalami benar-benar dengan tulus hati mereka bahwa mereka mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat mengenaskan. Di kitab Yeremia ini, Tuhan banyak menegur mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, ada hal yang menarik dari tema ini, karena sebuah tema ini adalah dari kata atau kalimat itu sendiri, memahami dan mengenal Allah. Ya, ini kitab Yeremia ini di pasal-pasal pertama, teguran kepada bangsa Israel sebelum mereka nanti masuk ke dalam pembuangan di Babel, kurang lebih 70 tahun, kurang lebih lah ya, 70 atau sampai 75 tahun atau kurang lebih lah, seperti itu. Nah, sebelum masa pembuangan ini Tuhan menegur mereka. Siapa tahu dalam tanda petik mereka bisa bertobat, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Ya, keadaan mereka, hubungan dengan Tuhan sangat terpuruk, sangat kritis, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya penyakit berbahaya ini sudah stadium 4, stadium terakhir kurang lebih seperti itu ya. Ya. Tapi sesuatu yang sangat kontradiksi. Justru di dalam teguran yang sangat-sangat tajam ini, ya, bangsa Israel merasa bahwa mereka kuat. Nah, tadi ayat yang ke-23. Justru di dalam masa kritis ini, di dalam masa keterpurukan ini dari sisi Tuhan, justru mereka merasakan bijaksana, ya, mereka merasa kuat, dan mereka merasa bahwa mereka kaya.
ketika modal ini menurut bangsa itu sudah cukup buat mereka untuk mengcover bangsa ini, maupun itu dari sisi ekonominya, dari sisi politiknya karena mereka berhikmat, dari sisi hubungan mereka dengan luar negeri, ya, hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Ya, justru dalam keadaan seperti ini mereka merasa kuat, merasa berhikmat, merasa berakal budi, merasa kaya dan segala macam. Tidak kurang sesuatu apapun. Dan Tuhan menegur mereka. Ya, itulah kemegahan bangsa Israel pada waktu itu. Yeremia berulang kali udah menangis, berpuasa dan segala macam melalui berbagai pendekatan kepada bangsa itu. Bangsa itu tidak mau bertobat. Tetap yang mereka pegang adalah ketiga hal ini. Kami kuat. Ya kan? Kami kuat, kami kaya, kami berhikmat. Jadi melalui ketiga hal ini memiliki strategi untuk melawan bangsa-bangsa yang ingin menyerang mereka. Ini keadaan pada Yeremia, Nabi Yeremia. Yeremia ini udah tentunya dia penulis kitab Yeremia dan juga termasuk kitab ratapan. Meratapi bangsa ini, bahwa bangsa ini akan dipukul Tuhan sedemikian rupa, dalam tanda petik karena mereka disayang oleh Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi di zaman Yeremia ini, benar-benar dalam kitab setiap pasal demi pasal Tuhan menegur melalui Yeremia dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai cara supaya mereka bisa benar-benar ada kesempatan dikasih Tuhan supaya mereka bertobat kepada Tuhan. Tetapi nyatanya, sampai mereka waktunya masuk ke dalam pembuangan kerajaan selatan ini, tetap mereka tidak mau. Mereka akan tetap mengandalkan kekuatan mereka, yaitu karena mereka berhikmat, karena mereka kuat, karena mereka kaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang mau saya sampaikan, 3 hal penting, 3 poin penting yang mau kita pelajari dari kitab Yeremia ini, khususnya di pasal di ayat yang ke-23 dan 24 pasal yang ke-9. Yang pertama, Bapak Ibu, pemahaman dan pengenalan akan Allah ya akan merefleksikan tindakan-tindakan selanjutnya. Ya. Artinya begini, yang pertama ini, sejauh mana bangsa Israel mengenal Allah, ya, sejauh mana bangsa Israel mengenal Allah, memahami Allah, sebatas itulah respon mereka menerima Allah itu sendiri. Kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka, artinya mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang punya pengalaman segudang dari sebelum-sebelumnya, ya, bangsa Israel mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa. Tetapi mereka tidak bisa menerima itu karena konteks pada zaman pasal ini mereka tidak memahami atau gagal memahami menurut standarnya Tuhan. Ya, jadi sekali lagi pemahaman dan pengenalan akan Allah akan merefleksikan tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi sejauh mana saya memahami Tuhan, sejauh mana saya mengenal Tuhan, ya, sejauh itulah meresponi. Sejauh itulah saya akan meresponi. Ya, pengenalan akan Tuhan dalam tindakan-tindakan saya selanjutnya. Dan itu sangat berisiko. Tuhan sudah tahu resikonya seperti apa. Jika kamu gagal memahami aku, maka tindakan-tindakan kamu ya akan merugikan kamu sendiri. Kata Tuhan kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kenapa mereka gagal? Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa mereka gagal memahami Tuhan? Kenapa mereka gagal mengenal Tuhan secara pribadi seperti yang dituntut oleh Tuhan? Kegagalan mereka dalam mengenal dan memahami Tuhan disebabkan oleh apa? Yaitu tadi ketiga hal itu. Mereka bekerja keras,
dibiarkan Tuhan seperti itu. Mereka bekerja keras sampai mereka memiliki kekuatan sendiri secara manusiawi, sampai mereka memiliki akal bijaksana melalui pengalaman-pengalaman kerja keras yang mereka buat, dan itu diandalkan, ya, sampai mereka menghasilkan kekayaan, mungkin secara materi, mungkin mereka kaya, dan tidak ada kekurangan apa-apa pun, sampai mereka apa? Menggeser hal yang prioritas, yaitu apa itu? Tuhan, pribadi Tuhan. Mereka lupa bahwa yang memberikan, konteks pada waktu itu memberikan hujan adalah Tuhan. Yang membuat kering pun Tuhan pada masa itu. Yang mengizinkan sakit penyakit pun bisa terjadi pada bangsa itu adalah Tuhan sendiri. Yang bisa membuat mereka kalah pun adalah Tuhan sendiri. Mereka lupa itu, dilupakan oleh ketiga hal tadi itu. Kekayaan, kebijaksanaan, kemegahan, dan segala macam itu. Dan hikmatnya itu. Mereka dilupakan oleh itu. Nah, aplikasinya sekarang apa dalam hidup kita? Apa yang menggeser kita dari pendekatan kita, cinta kita kepada Tuhan? Rutinitas kita, Android kita, berita yang kita dengarkan, aktivitas kita, ya, nilai-nilai sekarang yang sudah mulai berubah, ya, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai di dalam tatanan sosial sudah mulai berubah, ya, mulai menggeser, mulai mengubah apa namanya itu, mindset kita sudah mulai diubah, cara berpikir kita tentang segala sesuatu. Akhirnya secara sadar tidak sadar membuat kita semakin melupakan yang terutama, yaitu pribadi Tuhan. Tuhan berkata, ya, sebelum kita beraktivitas, kita berdoa dulu. Artinya apa? Supaya ketika kita berhasil suatu saat, misalnya sampai kita berhasil, kita tidak berkata, oh ini karena saya. Ini karena perbuatan saya. Atau sebaliknya, ketika kita gagal, kita tidak menyalahkan Tuhan. Seperti itu. Jadi Tuhan berkati dalam perjanjian baru, sebelum kita melakukan aktivitas kita, berdoa dulu. Tanya dulu Tuhan, rencana kita ini sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan, yang disinggung oleh Paulus. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Semua aktivitas yang kita kerjakan jangan pernah lari dari kehendak standar yang Tuhan sudah buat. Supaya apa? Jangan pernah lupa kita Tuhan. Supaya jangan apa? Supaya kita, mindset kita, cara berpikir kita tentang segala sesuatu tidak pernah bergeser dari standar yang Tuhan sudah buat. Artinya apa? Tuhan mau kita tetap cinta Tuhan. Tuhan tidak salah berkata di dalam Ulangan, ya, kalau tidak salah itu, ya, taruhlah firman itu, hukum itu di tiang-tiang pintu. Ya, perkatakanlah hukum Taurat itu setiap hari. Waktu kamu di meja makan, waktu kamu mau keluar, waktu kamu masuk. Artinya apa? Ini dasar kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kalau ini terlepas dari pilihan yang prioritas, maka kita akan berkata, saya kuat, ya, saya berhikmat, saya kaya. Walaupun bahasa itu tidak kita ucapkan dari mulut kita, tapi hati kita menerjemahkan itu dalam diri kita. Sampai kita akhirnya mulai malas berdoa. Lakukan segala sesuatu, akhirnya kita tidak berdoa. Ya, lakukan segala sesuatu, musuh sudah mulai melenceng. Ya, akhirnya efeknya adalah mulai timbul ketidaksejahteraan di dalam rumah tangga. Mulai timbul ketidakpuasan dalam hidup. Sudah memiliki ini dan itu, pengen lagi ini dan itu segala macam. Kata ucapan syukur dalam segala hal mulai hilang dari setiap keluarga orang Kristen. Karena apa? Dasarnya itu tadi hilang. Kenapa hilang? Tidak berdoa dulu. Kenapa hilang? Tidak memperkatakan hukum Taurat siang dan malam. Kenapa hilang? Kita tidak ada bersekutu tiap hari seperti yang dilakukan pagi-pagi ini. Puji Tuhan. Dalam komunitas ini, pagi-pagi saya lihat beberapa kali jadwal ini pagi apa sore gitu. Apa saya salah begitu ya? Saya lihat ulang-ulang. Saya tidak berani bertanya Bapak Ibu. Saya lihat, oh iya, ini pagi, bincang-bincang pagi, oh pagi, oh iya, luar biasa gitu ya. Jadi, puji Tuhan, yang pertama ini saya ulang sekali lagi, pemahaman dan pengenalan kita akan Allah.
akan merefleksikan tindakan-tindakan kita selanjutnya. Jadi yang saya mau tekankan kepada kita ya pada pagi hari ini adalah hal yang prioritas adalah kita memahami dan mengenal Allah melalui apa? Ya, seperti yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Baca firman, doa, pujian, penyembahan, intinya adalah hubungan dulu dengan Tuhan. Itu pilihan yang tepat, pilihan yang sangat-sangat tepat, pilihan yang sangat-sangat yang tidak bisa ditawar-tawar. Banyak orang Kristen tidak melakukan ini, Bapak Ibu. Saya bersyukur ya, banyak orang-orang Kristen, Bapak, Ibu, anak-anak tidak menghiraukan doa pagi, ya. Kalau zaman dulu ya, apalagi waktu di seminari, waduh jam 5 udah dibangunin, tidak bangun-bangun disiram pakai air dingin, ya kita dilatih sedemikian rupa beberapa tahun itu ya kita dilatih supaya kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan di aula. Dan itu berjalan terus. Karena apa? Terbiasa. Akhirnya apa? Itu masuk dalam roh kita. Dan itu masuk dalam pengertian hidup kita, sampai kita berkata memang Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Oke. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ditegur karena dikasihi. Kenapa Yeremia bersusah-susah payah ya? Tuhan berbicara melalui Yeremia dengan begitu luar biasa sampai dia terancam, dibuang ke sumur kering dan segala macam. Dia ikut juga dalam pembuangan pada waktu itu dan dia kembali lagi dan dia kirim surat kepada bangsa Israel yang sudah di pembuangan, masih dikasih kesempatan supaya mereka bertobat. Tetapi tidak. Akhirnya hukuman dijatuhkan kepada bangsa Israel. Hukuman ini tidak hanya hukuman di Babel. Sebelumnya pun mereka sudah dihukum. Nah, kita tahulah sejarah bangsa Israel. Banyak hukuman, banyak cambuk, banyak segala macam penderitaan yang mereka lalui. Sampai sekarang pun sebetulnya. Mereka dilatih, mereka didisiplin segala macam. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ada sebuah kalimat yang berkata dalam kitab Yeremia berkata begini. Ya, pada waktu yang bersamaan, saya menghukum engkau, tapi saya mencintaimu, kurang lebih seperti itu. Tidak kuasa rasanya menghukum engkau. Karena apa? Cintaku kepadamu melebihi apapun. Kurang lebih seperti itu. Jadi cinta itu tidak bisa dilepaskan dari cambuk. Karena apa? Saya mencambuk engkau karena aku mengasihimu. Saya menegur engkau karena aku mengasihimu. Kurang lebih seperti itu. Di kitab Ibrani, ya, kalau saya menganggap engkau anak, saya mendisiplinmu. Artinya sebaliknya, kalau kita bukan anak, berarti tidak didisiplin. Karena bukan anak. Karena bukan sewaris. Sewaris artinya, you harus layak menerima warisan yang saya punya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita harus ditegur, kita harus diingatkan kembali, kita harus disadarkan kembali. Siapa diri kita, posisi kita di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah ditegur karena dikasihi. Nah, kita kembali kepada kita saat ini, Bapak Ibu. Ada pertanyaan-pertanyaan. Saya sudah ikut Tuhan udah puluhan tahun, saya sudah melayani puluhan tahun, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan segala macam, saya sudah beribadah, saya sudah ini, itu, dan segala macam. Tapi ada waktu-waktu tertentu tidak seperti yang kita ingin hidup ini. Ada sakit penyakit, sebagian orang tidak bisa sembuh, bahkan sampai mati, Bapak Ibu. Ya, sebagian orang sekali berdoa, doanya langsung dijawab. Tapi sebagian orang kekurangan. Ya, sebagian orang kok hidup tidak seperti yang diharapkan setelah ikut Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan kembali kepada kita, Bapak Ibu. Hidup itu seperti, ya, kekristenan itu seperti kelas sekolah. Ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ya, sampai lulusan. Semakin kita naik tingkat, maka ujian semakin tinggi. Ya, Paulus sudah mengingatkan itu. Bukan susulah seharusnya sebetulnya yang kamu konsumsi, tetapi makanan keras. Tetapi faktanya sekarang, kamu masih memerlukan susu, kata Paulus ya di dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Kamu tidak bertumbuh begitu. Artinya apa? Harus diproses. Karena apa? Karena kita anak.
Karena apa? Karena kita dicintai Tuhan. Ya, terjadi pernikahan, ya, terjadi nanti pesta perjamuan kudus, ya, perjamuan anak domba. Itu terjadi tuh bagi anak-anak Tuhan yang kualitas rohaninya benar-benar sudah memenuhi standarnya Tuhan. Berpakaian lenan, katanya begitu, di dalam perjanjian baru. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melewati prosesnya Tuhan. Orang-orang yang termasuk doa pagi, Bapak Ibu, ya. Tidak harus doa pagi, memang waktu tidak harus pagi, tidak harus siang, tidak harus malam. Intinya adalah kita berhubungan dengan Tuhan kapan saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi, ditegur karena saya dicintai Tuhan. Dicintai artinya apa? Suatu saat saya akan bertemu dengan Tuhan. Tujuannya ada, sasarannya ada, destiny ilahinya ada. Jadi tidak sembarangan. Saya diproses bukan tidak ada sesuatu yang saya mau dapat. Saya mau dapat mahkota. Ya, banyak orang Kristen tidak bisa membayangkan itu. Suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ya, Paulus berkata, ya, penganiayaankah, penderitaankah, kata begitu di kitab Roma, tidak melebihi, ya, ketika pertemuan itu terjadi suatu saat di angkasa. Ketika kita dipilih Tuhan, ketika kita menjadi orang beriman. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, jangan pernah mundur, jangan pernah kecewa ikut Tuhan, apapun yang Anda alami. Ya, kok hidup saya tidak seperti orang yang sana? Saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak pelayanan. Tapi kenapa kok hidup saya tidak seperti mereka? Lebih kaya, lebih cukup, lebih ini, dan segala macam. Stop berkata begitu. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat proses hidup ini. Saya percaya firman-Mu, semua dalam kendali Tuhan. Jadi sekali lagi yang kedua adalah, ditegur, diproses, mengalami sesuatu yang tidak enak. Karena Tuhan mencintai kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, bagian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, memahami dan mengenal Allah adalah pilihan yang tepat. Lah, ini yang ketiga ini kalimatnya sangat sederhana. Ya. Pilihan yang tepat, memahami dan mengenal Allah adalah pilihan yang tepat. Nah, kenapa saya sebutkan ini bagian yang ketiga ini? Banyak orang nggak pilih ini, begitu. Banyak orang nggak pilih beribadah. Banyak orang nggak pilih memahami Tuhan melalui firman Tuhan. Lebih banyak berbicara, lebih banyak mengambil pilihan. Saya baca dulu gadget saya, apa yang terjadi hari ini. Iya kan? Android yang terutama, mungkin termasuk saya. Ya, kita lihat Android apa yang terjadi, apalagi hari-hari ini berita-berita yang sangat mengherankan, kurang lebih seperti itu ya. Tapi tetap saya pikir pilihan yang tepat adalah memahami dan mengenal Allah. Dalam arti apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Ingat, seperti Daud, ya, sebelum dia tidur, dia mengoreksi dirinya. Ya, sebelum dia masuk ke dalam peraduan, dia mengoreksi dirinya. Kesalahan apakah yang telah kuperbuat sepanjang hari ini? Ya, aktivitas apakah yang telah kuperbuat berarti atau tidak sepanjang hari ini? Daud melakukan itu dan menyinggung dari kitab Mazmur. Artinya apa? Sebelum dia tidur, dia koreksi diri dulu. Dia mengadakan pemulihan dulu dengan Tuhan, baru dia tidur. Di dalam tidurnya, Tuhan membuat dia istirahatnya dia penuh dengan sejahtera, tenang dan nyaman. Besok pagi dia bangun lagi, bikin lagi Mazmur. Kita baca itu ya, pagi hari ku datang lagi, ya ada lagu itu. Dan Daud lakukan itu setiap hari. Itu pilihannya dia. Banyak orang nggak pilih seperti itu. Banyak orang nggak pilih ibadah. Banyak orang nggak pilih persekutuan. Banyak orang pilihnya adalah jalan-jalan, duduk-duduk di kafe, ya kan? Nonton TV sepanjang hari dan segala macam. Salah nggak itu? Bukan salah. Dosa nggak itu? Ya, ini bukan masalah dosa tidak dosa. Tapi ini pilihan yang mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. Ya, saya mau ingatkan kita kepada Bapak Ibu yang disayang oleh Tuhan pagi hari ini, kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan,
yang pada suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Pilihan yang tepat bagi kita adalah memahami dan mengenal Tuhan. Ayat firman Tuhan yang terakhir, coba kita baca. Di Matius pasalnya yang ke-13. Saya bacakan kepada kita. Matius pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-44. Ini sebuah perumpamaan, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yang ke-45, demikian pula hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya? Pembacaan firman Tuhan yang terakhir ini ada sesuatu yang mau saya bagikan sedikit, Bapak Ibu. Melalui pemahaman dan pengenalan kita, jika itu benar-benar menurut standar firman Tuhan, ya, maka kita akan menjadikan itu, menilai itu sesuatu yang melebihi apapun dalam hidup kita. Seperti perumpamaan yang ditulis dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 ini. Tuhan adalah harta yang nggak bisa dibandingkan dengan harta apapun yang kita miliki. Pengalaman, bijaksana, akal budi, kekayaan, dan segala macam. Harta yang paling berharga bagi kita adalah Tuhan itu, pribadi itu sendiri. Nah, secara otomatis, jika Tuhan itu menjadi harta yang paling berharga, harta yang paling krusial, yang paling penting, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa, kita akan jaga, kita akan pelihara, kita akan hargai, dan kita akan lakukan sesuatu bagi harta itu. Melebihi apapun yang ada dalam diri kita. Seperti yang disebutkan dalam perumpamaan ini. Dia menemukan harta, dia menemukan mutiara, dia menemukan berlian, kurang lebih seperti itu, di ladang orang, dia tutup lagi kembali tanah itu, ya, dia cari yang punya tanah, ya, berapa harga itu tanah, dia mau beli semuanya dengan harga mungkin yang cukup mahal, duitnya tidak ada, kemudian dia jual semua hartanya. Karena kenapa? Dia menemukan harta yang lebih berharga daripada hartanya. Dia jual semua hartanya itu untuk membeli mutiara, berlian yang baru dia ketemukan. Ini semacam refleksi, karena apa? Dia tahu apa yang dibeli. Dia tahu apa yang ditemukan. Jadi, pengenalan yang dia buat itu akan merefleksikan, akan menghasilkan sebuah tindakan yang positif, dan menjual semua apa yang dimiliki. Paulus berkata, setelah aku mengenal Kristus, segala apa yang di belakangku kuanggap sampah. Katanya begitu. Sampah itu kotoran. Kotoran tidak bisa kita pakai lagi. Sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Karena pengenalan akan Kristus. Ya, kita sudah tahu ayat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita orang-orang ahli waris yang sewaris dengan Kristus. Orang-orang pilihan Tuhan tidak hanya dipanggil tetapi juga terpilih yang ditetapkan nanti. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita sudah memilih, kita sudah membuat sebuah pilihan yang tepat. Ya, yang ketiga adalah kita memahami dan mengenal Allah. Itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Karena apa? Harta yang kita pilih ini adalah harta yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada 3 hal yang telah saya sampaikan. Yang pertama, pemahaman dan pengenalan akan Allah akan merefleksikan tindakan-tindakan selanjutnya. Ya, aktivitas kita yang kita perbuat sepanjang hari merupakan hasil dari ya pengenalan akan Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, kita akan semraut dalam hidup ini. Yang kedua, kita ditegur
karena kita dikasihi. Jangan pernah tidak mengucap syukur dalam hidup ini. Karena kita pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan melebihi semua apa yang kita alami dalam hidup ini. Ya, kita ditegur, kita diproses segala macam. Karena kita dicintai Tuhan. Karena kita anak. Karena kita sewaris dengan Tuhan. Yang ketiga, memahami dan mengenal Allah adalah sebuah pilihan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita, semangat tetap kuat, dan mencintai Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Baik, kita masuk dalam pokok-pokok doa. Ya. Silakan yang bertugas. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kasih dan setiamu, anugerahmu yang besar dalam kehidupan kami. Kalau pagi yang indah ini ya Tuhan, kami telah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami banyak hal-hal yang kami hadapi dalam setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana Israel adalah contoh di angkatan dalam kehidupan kami hari-hari ini, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur pagi yang indah ini, kami menerima kebenaran firman-Mu yang hidup, yang menyegarkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kiranya Roh Kudus terus Bapa menerjemahkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, memberikan kami pencerahan Tuhan, memberikan kami Tuhan, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan, hukum kerajaan Allah, hukum Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi prioritas yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Sebelum kami memulai aktivitas kami minta Tuhan, Bapa, kuasa-Mu, kebenaran-Mu Tuhan memenuhi, melingkupi kami di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami Tuhan mau menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Allah kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami dalam doa kami di pagi yang indah ini Bapa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami menyerahkan Tuhan, semua kami yang hadir di Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada dalam keluarga kami. Engkau ada di dalam pelayanan kami. Dimanapun kami berada, Engkau bersama kami. Roh Kudus-Mu mengurapi seluruh hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang ambil alih seluruh hati dan pikiran kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia yang kami cintai ini, kami berdoa menyerahkan Bapa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, Engkau mengurapi bangsa kami, mari Engkau lawat dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa, Engkau pagari bangsa kami, Tuhan taruh damai sejahtera, sukacita-Mu Bapa. Oleh Roh Kudus-Mu, kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu Tuhan dipuji dan pemuliakan. Bapa, kami berdoa mulai pemimpin negara kami Tuhan. Kepala negara kami Pak Jokowi Tuhan. Juga Tuhan, para wakilnya Tuhan, anggota MPR, DPR, KPK, TNI, Polri, semua penegak-penegak hukum Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan. Mereka bersinergi Tuhan untuk membangun bangsa negara kami menjadi bangsa yang takut akan Allah, memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa dan kami di seluruh penjuru Bapa bangsa negara kami. Berkati bangsa negara kami. Kami berdoa Bapa, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan.
dari Tuhan pandemi. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa Engkau jauhkan Bapa dari segala Bapa roh radikalisme Bapa. Oh, huru-hara perpecahan apapun, bentuk-bentuk organisasi apapun yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, kami batalkan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah berkuasa. Kami percaya rencana-Mu indah buat bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa rencana pemindahan ibu kota yang baru Tuhan di Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan memberkati campur tangan semua Bapa dalam pembebasan lahan. Roh Kudus-Mu kiranya ambil alih. Semua akan berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Kapolri. Engkau berikan Bapa hikmat daripada Allah dalam semua kasus-kasus apapun. Kami percaya semua telah selesaikan Tuhan, di mana orang-orang boleh memandang umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan yang hidup dalam takwa akan Allah. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan Tuhan, berdoa Bapa di surga saat ini buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan hari-hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong campur tangan. Bapa, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Engkau tuntun Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang menyekolahkan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan menolong Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Bapa. Engkau memberkati, Engkau cukupkan mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat sekolah-sekolah Kristen, Tuhan, mulai dari PAUD sampai di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan sendiri Bapa yang campur tangan ambilan, mengelola Bapa, sehingga banyak umat-umat anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang dipakai oleh Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan pekerjaan-Mu di kota, di desa, pedalaman, dari terpencil, perbatasan Tuhan, pinggiran. Roh Kudus-Mu berkati semua pekerjaan-Mu yang ada di bangsa negara kami. Berkati Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, perintis-perintis gereja, Engkau berkati Bapa, yang menekan KKR seminar training, pelatihan-pelatihan. Tuhan tolong Bapa dimanapun berada, biarlah Engkau ditinggikan, dipermuliakan di bangsa dan negara kami. Berkati juga para penginjil-penginjil Tuhan, para misionari. Engkau berkati juga Tuhan, para pelayan-pelayan misi dimanapun berada Tuhan. Roh Kudus memberkati, jamah pakai mereka Tuhan, dalam pelayan-pelayan penginjilan. Engkau berkati dalam nama-Mu Tuhan, dipuji pemuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya Bapa dalam tangan-Mu. Engkau ditinggikan dan diagungkan Bapa. Terima kasih juga yang mengatakan baksos dimanapun berada, kiranya nama Tuhan diletakkan di sana. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus pada pagi yang indah ini, yaitu Tuhan hubungan bilateral dengan bangsa-bangsa lain, dengan negara-negara lain. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau campur tangan, sehingga Indonesia diuntungkan. Indonesia Tuhan, Bapa hidup sejahtera, Indonesia hidup dalam takwa akan Allah, untuk memuji, menyembah, muliakan nama-Mu. Berdoa Bapa di pagi yang indah ini, Tuhan Yesus buat PMD Tuhan, peduli misi desa, kami menyerahkan Bapa yang mengadakan mission trip hari-hari ini Tuhan, yaitu di daerah Bengkulu. Kami terus mendoakan Bapa pelayanan yang terus Bapa pada saat ini di daerah Bengkulu, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi keberadaan misi desa. Tuhan memberkati gereja-gereja, pelayan-pelayan-Mu yang ada di Provinsi Bengkulu untuk kemuliaan hanya bagi nama. Berikan mereka kesehatan Bapak. Engkau jaga tubuh, jiwa, dan roh semua para Tuhan, para mission trip yang ada saat ini di Bengkulu. Roh Kudus-Mu campur tangan sampai Tuhan selesainya, bahkan kembali ke Jakarta dengan tubuh yang sempurna, yang sehat, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang berdoa buat ketua kami, Pak Amir Aritonang, kiranya Tuhan terus memberkati, mengurapi visi dan misi. Tuhan, Bapak Sekretaris Bendahara, semua Bapak bagian-bagian kami serahkan Bapak tangan-Mu. Kami berdoa peduli misi desa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu kami berdoa setiap para donatur, orang-orang yang mengasihi, yang sudah menabur di peduli misi desa, Engkau berkati mereka semua. Kiranya banyak-banyak Tuhan orang-orang yang akan menabur Bapa dengan kasih-Mu, dengan Bapa kemuliaan-Mu, dengan hati mereka yang sungguh-sungguh. Kami percaya
Bapak, peduli misi desa adalah orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang benar-benar Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Satukan tubuh, jiwa, dan roh semua Bapak, semua anggota, nama Tuhan dipuji, baik di pusat, di daerah. Kami percaya Tuhan, namamu sudah diletakkan, namamu saja ditinggikan, namamu diagungkan, dimuliakan di seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bahkan setiap orang-orang yang melihat di media sosial dimanapun, Bapa, mereka menjadi Tuhan bagian dalam peduli misi desa. Bapa, Roh Kudus-Mu yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Semua kami ada di Zoom pagi yang indah ini. Engkau juga memberkati setiap keluarga kami, pelayan-pelayan yang Kau percayakan dimanapun kami berada. Kami percaya Bapa, seluruhnya Bapa, nama-Mu Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua setiap pergumulan-pergumulan, bahwa semua peduli misi desa, semua anggota-anggota semua yang hadir di Zoom, dimanapun yang tidak hadir pada pagi yang indah ini, Engkau juga yang memberkati dan mengurapi seluruh pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan seluruh kehidupan kami, semua aktivitas kami sepanjang hari yang ini, dimanapun kami berada, di sana ada Bapa, Roh Allah berikan kami kemenangan, tuntunan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Bapa, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami, syukur, pujian dan penyembahan kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dari Nazaret, yang memberikan mujizat-Mu, kekuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami akhiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peduli misi desa, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat di pagi yang indah ini. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi yang indah ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kembali gereja yang sudah disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Serahkan kepada bos. Pak Kabut lah yang bincang-bincang.